Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz di channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masih di aktiva tetap tapi metode saldo menurun atau double declining balance. Di mana metode ini diketahui dari tahun ke tahun nantinya penyusutannya atau penurunan dari nilai harga perolehan aktiva tetap tersebut lama-kelamaan makin turun. Hal ini terjadi karena perhitungan biaya depresiasi secara periodik didasarkan pada nilai buku dikurangi dengan akumulasi depresiasi aktiva yang semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Jadi nilai bukunya nanti pasti ketika harga perolehan dikurangi akumulasi setiap tahunnya, pasti nanti nilai bukunya dari tahun ke tahun akan berkurang. Nah, di sini dijelasin tarif depresiasi yang sering digunakan adalah tarif metode garis lurus dikalikan 2. Jadi kalau mau rumusnya gampang adalah tarif dari garis lurus dikalikan 2. Sehingga metode ini disebut juga dengan metode saldo menurun ganda. Ya, rumusnya adalah nilai buku pada awal tahun dikali tarif depresiasi sama dengan biaya depresiasi. Contohnya misalkan kita ada seperti ini. Kita gunakan soal yang sama seperti soal garis lurus, yaitu misalkan PT Latifah, di mana kita ketahui di sini harga perolehannya adalah 30 juta dengan masa manfaatnya adalah 5 tahun, sehingga rumusnya adalah gampang, 100% dibagi 5 tahun itu adalah umur ekonomis dikali 2, maka presentase taksiran umur penyusutannya adalah 40%. Nah, kalau kita buatkan tabel, lebih enaknya kita bikin tabel ya, dimana tabel ini terdiri dari tahun, harga perolehan, tarif depresiasi, beban depresiasi, akumulasi depresiasi, sama juga dengan yang terakhir nilai buku. Saya jelaskan dulu satu persatu. Di sini tahun ini menandakan berarti ini tahun pertama. Kalau diasumsikan tahunnya di sini ada tahun 2010, maka ini 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Nah, harga perolehannya di sini kita tahu 30 juta. 30 juta ini adalah harga beli harga beli suatu aktiva tetap tersebut. Nah, tarif depresiasi tadi 40% didapat dari 100% dibagi 5 dikalikan 2. Nah, 2 ini adalah rumus baku ya. Jadi, kalau misalkan 8 misalkan kita mau jadiin tahun estimasinya 10 tahun, berarti 100 dibagi 10 dikali 2. Berarti berapa tuh kalau kayak gitu? Berarti 20% per tahun. Nah, caranya adalah gampang. Di sini harga perolehan dikali tarif, hasilnya adalah 12 juta. Nanti di sini ada akumulasi depresiasi. Karena di awalnya belum ada akumulasi, maka tetap 12 juta. Sehingga didapat nilai buku 18 juta didapat dari 30 juta dikurang 12 juta. Begitu juga dengan tahun kedua. Tahun kedua, karena harga perolehan tadi saya bilang metode ini sangat berpengaruh terhadap harga perolehan dikurangi akumulasi, sehingga harga perolehan di tahun kedua berkurang menjadi, atau menggunakan nilai bukunya menjadi 18 juta. 18 juta dikali dengan tarif 40% sama dengan 7.200.000. Nah, 7.200.000 ditambah 12 juta masukkan ke akumulasi depresiasi di tahun kedua, 19.200.000, sehingga didapat nilai buku di tahun kedua adalah 10.800.000. Itulah nilai buku di tahun kedua. Lanjut ke tahun ketiga, maka harga perolehan menjadi 10.800.000, itu didapat dari nilai buku tahun kedua. Nanti dikali tarif sama kayak tadi 4.320.000, hasilnya adalah 23.250. Ini dapat dari 19.200.000 ditambah 4.320.000. Nah, nantinya yang nilai bukunya berarti berkurang, 10.800.000 dikurangi 4.320.000, maka hasilnya adalah 6.480.000. Begitu juga sampai dengan yang kelima. Yang kelima, maka kita bisa lihat di sini 3.888.000. Nah, dikali dengan tarif, di sini hasilnya ada 1.555.200 rupiah, maka akumulasi depresiasinya 25.842 ditambah dengan 155,2. Jadi hasilnya adalah, kalau kita lihat, nilai bukunya menjadi 2.332.800 rupiah. Ini berarti
yang kita bilang dengan yang terakhir ini yang kita bilang adalah nilai residu. Nilai residu di tahun kelima adalah 2.332. Itulah yang dimaksud dengan metode saldo menurun ganda. Jurnalnya gimana? Misalkan untuk tahun pertama, ya sudah jurnalnya didapat dari beban depresiasi yang ini. Berarti kalau di tahun pertama beban depresiasi atau depreciation expense pada akumulasi depreciation senilai 12 juta, di bulan kedua 7.200.000, di bulan ketiga 4.320.000, di bulan keempat 2.592.000, di tahun yang tadi di tahun kelima berarti 1.555.200 rupiah. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode saldo menurun ganda. Jadi jurnalnya tetap sama, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi atau bad debt expense pada akumulasi depreciation, sedangkan untuk jumlahnya beda. Kalau yang tadi garis lurus jumlahnya sama semua setiap tahun, kalau saldo menurun ganda tergantung dari nilai bukunya. Ya, jadi tergantung dari nilai bukunya. Jadi kalau misalkan ada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi, nilai bukunya semakin berkurang, maka otomatis penyusutannya tersebut makin lama semakin menurun. Saya rasa cukup materi dari saya untuk metode saldo menurun ganda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Thank you.